Perhatikan gambar, voltmeter V1 dihubungkan ke ujung-ujung resistor, berarti voltmeter V1 mengukur beda potensial antara ujung-ujung resistor, VR. Jadi VR sama dengan V1 sama dengan 33 volt. Voltmeter V2 dihubungkan ke ujung-ujung induktor, berarti voltmeter V2 mengukur beda potensial antara ujung-ujung induktor, VL. Jadi VL sama dengan V2 sama dengan 56 volt. Voltmeter V3 dihubungkan ke ujung-ujung kapasitor, berarti voltmeter V3 mengukur beda potensial antara ujung-ujung kapasitor, VC. Jadi VC sama dengan V3 sama dengan 12 volt. Ditanya impedansi rangkaian, Z. Untuk menghitung Z, gunakan rumus, I sama dengan V per Z, atau Z sama dengan V per I. Karena diketahui hambatan resistor, R sama dengan 66 ohm, hitung dulu kuat arus I dengan rumus, I sama dengan VR per R, sama dengan 33 per 66 sama dengan 0,5 ampere. Dan hitung beda potensial melintasi rangkaian, V, dengan rumus, V sama dengan akar VR kuadrat, plus buka kurung, VL minus VC, tutup kurung kuadrat, masukkan data VR, VL, dan VC. Diperoleh, V sama dengan 55 volt. Selanjutnya masukkan ke rumus, Z sama dengan V per I. Diperoleh impedansi, Z sama dengan 110 ohm. Perhatikan gambar, voltmeter V1 dihubungkan ke ujung-ujung resistor, berarti voltmeter V1 mengukur beda potensial melintasi resistor, VR. Voltmeter V2 dihubungkan ke ujung-ujung induktor, berarti voltmeter V2 mengukur beda potensial melintasi induktor, VL. Voltmeter V3 dihubungkan ke ujung-ujung rangkaian, berarti voltmeter V3 mengukur beda potensial melintasi rangkaian, V. Ditanya, V3. Hitung dengan rumus, V sama dengan akar VR kuadrat plus buka kurung VL minus VC, tutup kurung kuadrat. Tetapi karena pada rangkaian tidak ada kapasitor, berarti tidak ada VC, rumus ini menjadi, V3 sama dengan V sama dengan akar VR kuadrat plus VL kuadrat. Masukkan datanya, V3 sama dengan akar 21 kuadrat plus 28 kuadrat. 21 dan 28 punya faktor persekutuan terbesar 7, keluarkan 7-nya. Di bawah akar 21 dibagi 7 sama dengan 3, dan 28 dibagi 7 sama dengan 4. Menjadi, V3 sama dengan 7 dikali akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Maka diperoleh, V3 sama dengan 35 volt. Perhatikan gambar, voltmeter V1 dihubungkan ke ujung-ujung induktor, berarti voltmeter V1 mengukur beda potensial melintasi induktor, VL. Voltmeter V2 dihubungkan ke ujung-ujung kapasitor, berarti voltmeter V2 mengukur beda potensial melintasi kapasitor, VC. Voltmeter V3 dihubungkan ke ujung-ujung rangkaian, berarti voltmeter V3 mengukur beda potensial melintasi rangkaian, V. Ditanya, V3. Hitung dengan rumus, V sama dengan akar VR kuadrat plus buka kurung VL minus VC, tutup kurung kuadrat. Tetapi karena pada rangkaian tidak ada resistor, berarti tidak ada VR, rumus ini menjadi, V3 sama dengan V sama dengan nilai mutlak dari VL minus VC. Masukkan datanya, V3 sama dengan nilai mutlak dari 30 minus 40. Diperoleh, V3 sama dengan 10 volt.
Diketahui R sama dengan 400 ohm, XL sama dengan 500 ohm, dan Z sama dengan 500 ohm. Ditanya XC. Hitung dengan rumus, Z sama dengan akar R kuadrat plus buka kurung XL minus XC, tutup kurung kuadrat. Z kuadrat sama dengan R kuadrat plus buka kurung XL minus XC, tutup kurung kuadrat. Nilai mutlak dari XL minus XC sama dengan akar Z kuadrat minus R kuadrat. Masukkan datanya, nilai mutlak dari 500 minus XC sama dengan akar 500 kuadrat minus 400 kuadrat. Faktor persekutuan terbesar dari 500 dan 400 adalah 100. Keluarkan 100-nya, menjadi, nilai mutlak dari 500 minus XC sama dengan 100 akar 5 kuadrat minus 4 kuadrat. Nilai mutlak dari 500 minus XC sama dengan 100 dikali 3. Nilai mutlak dari 500 minus XC sama dengan 300. Jika tanda mutlak dibuka, menjadi, 500 minus XC sama dengan 300, diperoleh XC sama dengan 200 ohm, atau XC minus 500 sama dengan 300, diperoleh XC sama dengan 800 ohm. Diketahui, V sama dengan 200 volt, F sama dengan 25 Hz, R sama dengan 200 ohm, C sama dengan 100 per pi mikrofarad sama dengan 100 kali 10 pangkat minus 6 per pi farad sama dengan 10 pangkat minus 4 per pi farad. Ditanya kuat arus melalui kapasitor IC. Karena rangkaiannya seri, kuat arus melalui kapasitor IC sama dengan kuat arus melalui rangkaian I. Hitung dengan rumus, IC sama dengan I sama dengan V per Z. Sebelumnya hitung Z dengan rumus, Z sama dengan akar R kuadrat plus XC kuadrat. Hitung dulu XC, dengan rumus, XC sama dengan 1/2 pi FC. Masukkan datanya, F sama dengan 25 dan C sama dengan 10 pangkat minus 4, per pi. Coret pi-nya, diperoleh, XC sama dengan 200 ohm. Masukkan ke rumus, Z sama dengan akar R kuadrat plus XC kuadrat, sama dengan akar 200 kuadrat plus 200 kuadrat, diperoleh Z sama dengan 200 akar 2 ohm. Selanjutnya masukkan nilai ini ke rumus, I sama dengan V per Z, sama dengan 200 per 200 akar 2, coret 200-nya, menjadi I sama dengan 1 per akar 2, sama dengan setengah akar 2 ampere. Suatu resistor dihubungkan seri dengan induktor. Jika rangkaian dihubungkan dengan tegangan DC 120 volt, maka kuat arus pada rangkaian 0,5 ampere. Kalau sumbernya DC atau searah, induktor tidak memiliki hambatan. Hambatan total rangkaian sama dengan hambatan resistor R. Dari hukum Ohm, I sama dengan V per R, atau R sama dengan V per I, masukkan datanya. Diperoleh R sama dengan 240 ohm. Jika rangkaian dihubungkan ke sumber AC 120 volt, dan 400 radian per sekon, kuat arus turun menjadi 0,4 ampere. Ditanya induktansi diri induktor L. Kalau sumbernya AC atau bolak-balik, hambatan total rangkaian sama dengan impedansi Z. Hukum Ohm menjadi, I sama dengan V per Z, atau Z sama dengan V per I. Masukkan datanya. Diperoleh Z sama dengan 300 ohm. Rangkaian seri terdiri dari R dan L, impedansinya dihitung dengan rumus, Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat, atau XL sama dengan akar Z kuadrat minus R kuadrat, dengan Z sama dengan 300 dan R sama dengan 240, XL diganti menjadi omega kali L. 300 dan 240 memiliki faktor persekutuan terbesar 60, keluarkan 60-nya,
menjadi omega kali L sama dengan 60 akar 5 kuadrat minus 4 kuadrat sama dengan 60 kali 3. Dengan omega sama dengan 400, menjadi 400 kali L sama dengan 180. L sama dengan 180 per 400 sama dengan 0,45 Henry, sama dengan 450 mH. Suatu rangkaian terdiri dari dua komponen, misalkan A dan B, yang disusun seri. Jika rangkaian dipasang pada sumber DC 2 volt, maka kuat arus pada rangkaian 100 mA. Ketika rangkaian seri ini dihubungkan ke sumber DC atau searah, tidak boleh ada kapasitor, karena kalau ada kapasitor, hambatannya menjadi sangat besar atau tak terhingga, menyebabkan arus listrik tidak mengalir melalui rangkaian. Jadi yang ada kapasitornya yaitu pilihan jawaban C dan E salah. Tinggal 3 pilihan jawaban yang semuanya terdiri dari resistor dan induktor, misalkan komponen A itu resistor, dan komponen B itu induktor. Induktor pada sumber DC tidak punya hambatan rangkaian sama dengan hambatan resistor R, hitung menggunakan rumus, I sama dengan V per R, atau R sama dengan V per I, dengan V sama dengan 2 volt, I sama dengan 100 mA atau 0,1 ampere, diperoleh R sama dengan 20 ohm. Jika rangkaian seri resistor dan induktor ini dipasang pada sumber AC atau bolak-balik, 2 volt, yang frekuensi sudutnya 500 radian per sekon, arus pada rangkaian menjadi 80 mA. Pada rangkaian ini, hambatan totalnya sama dengan impedansi Z, dihitung menggunakan rumus, I sama dengan V per Z, atau Z sama dengan V per I, dengan V sama dengan 2 volt, dan I sama dengan 80 mA atau 0,08 ampere, diperoleh, Z sama dengan 25 ohm. Dari rumus Z sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat, atau XL sama dengan akar Z kuadrat minus R kuadrat, dengan Z sama dengan 25 dan R sama dengan 20. XL diganti menjadi omega kali L, ruas kanan 25 dan 20 memiliki faktor persekutuan terbesar 5, keluarkan 5-nya, menjadi, omega kali L sama dengan 5 kali akar 5 kuadrat minus 4 kuadrat. 500 kali L sama dengan 15, L sama dengan 15 per 500, sama dengan 0,03 Henry, sama dengan 30 mH.